semua. Selamat menikmati firman Tuhan melalui lagu-lagu rohani, berita mission dan juga khotbah melalui siaran rohani kita di Pamasi Media pada Sabat kedua Triwulan ketiga 2022. Yang mana lagu pertama akan disampaikan oleh Max Merino dan lagu yang kedua akan disampaikan secara instrumental oleh Elder Doni dan yang ketiga akan disampaikan oleh Chigo Alvaira. Kita persilakan. Aku termenung di bawah mentari di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu.
Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia.
Setiamu sampai ke awan, hanya Kau yang sungguh berperan di sebuah jalanku, di setiap nafasku. Hanya Kau yang sangat peduli, walau apa segala terjadi. Ku percaya kuasa-Mu yang sempurna. Kasih-Mu di jiwaku, setia-Mu di hidupku, damai-Mu lingkupiku. Ku bersyukur selalu akan kebaikan-Mu, berkat-Mu limpahiku. Kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Hanya Kau yang sungguh berperan di sebuah jalanku, di setiap nafasku. Hanya Kau yang sangat peduli, walau apa segala terjadi. Ku percaya kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih atas lagu-lagu pujian yang sudah disampaikan sebentar tadi. Dan sebelum kita pergi kepada berita mission, kita akan mendengarkan sebuah lagi lagu pujian yang akan disampaikan oleh Sontiki Production. Kita persilakan. Sudahkah darah-Mu Yesus tertumpah untukku? Sudahkah Engkau disiksa agar selamat aku? Disalib aku pandang terang, dan beban hatiku semua hilang. Aku percaya hatiku tenang, dan seumur hidupku senang. Sungguhlah karena dosaku Tuhan disalibkan. Kasih Yesus ajaib sungguh, tak ada bandingan. Disalib aku pandang terang, dan beban hatiku semua hilang. Aku percaya hatiku tenang, dan seumur hidupku senang. Tangisanku tak dapatlah membayar hutangku. Diriku aku mau serah, ya Yesus, padamu. Disalib aku pandang terang, dan beban hatiku semua hilang. Aku percaya hatiku tenang,
akan memimpin kita di dalam doa, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami ingin mengucapkan syukur atas kasih dan berkat yang Engkau telah berikan kepada setiap satu kami ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini sekali lagi kami mohon biarlah Engkau terus menyertai kami dalam acara kebaktian kami pada pagi ini, dan biarlah Engkau jauhkan setiap pencobaan ataupun kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu kami daripada terus berbakti padamu ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga ampuni karena setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, agar kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Banyak lagi yang kami minta Bapa, tapi kami percaya bahwa Engkau lebih mengerti dan Engkau mengetahui apa yang kami perlukan dalam kehidupan seharian kami. Terima kasih sekali lagi kerana Engkau sentiasa mendengar dan menjawab doa ini. Dan semuanya ini saya serahkan di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Dan pada saat ini kita akan berikan masa dan tempat ini kepada Cik Darlene untuk menyampaikan berita mission. Kita persilakan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Hari ini saya akan menceritakan cerita mission yang bertajuk Keajaiban dalam Pandemik. Jadi cerita ini diceritakan oleh Guillermo yang berasal daripada Bolivia. Jadi di Bolivia ini adalah sebuah bandar yang macam di Malaysia juga, dorang terpaksa tutup di tengah-tengah pandemik COVID-19. Jadi semua gereja pada masa itu ditutup, dan kebaktian dan aktiviti gereja lain juga ditutup ataupun dilarang kerana dorang takut penyebaran virus. Jadi kelompok kecil orang percaya mula bertemu di rumah di El Alto, bandar kedua terbesar di Bolivia. Jadi si Guillermo ini dia berdoa dengan bersungguh-sungguh, dan dalam doa itu dia bertanya sama Tuhan, macam mana saya boleh mengadakan ataupun beribadah di tengah-tengah pandemik ini. Jadi semasa si Guillermo berdoa, satu idea terbentuk di dalam fikiran si Guillermo. Dia bilang, kenapa saya tidak meninggalkan bandar ini dan mengadakan ibadah di tempat yang sunyi, dia bilang. Jadi dengan banyak doa si Guillermo dan dengan bantuan beberapa anggota gereja di situ, dia memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan di salah satu bukit-bukit di sekitar bandar. Kumpulan itu memilih bukit yang dalam bahasa Aymara dipanggil Wanakuta atau Tasik Kering. Dan bukit ini dia terletak di gunung yang bersalji. Jadi 8 orang anggota gereja lelaki muncul masa perhimpunan Sabat pertama. Orang-orang pada masa itu dorang tidak patah semangat dan dorang terus bertemu setiap hari Sabat. Jadi semasa dorang melakukan ataupun mengekalkan pertemuan mereka itu, ramai orang yang tertarik dan ramai orang mau ikut dorang punya kebaktian. Jadi selepas 3 bulan itu, kelompok itu terus berkembang dan sehingga 100 orang. Termasuk juga orang Adventist, ada orang Evangelis dan juga anggota-anggota dari denominasi Kristian yang lain. Jadi kesejukan, kehujanan dan kelitihan dorang tidak menghalang dorang untuk membuat kebaktian di situ. Dan satu pemikiran terlintas dalam minda mereka. Mari kita terus berjalan dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebab di situ setiap hari dorang mesti membuat pendakian untuk sampai di puncak bukit itu untuk berbakti bersama-sama. Jadi dorang bilang dorang percaya yang Tuhan itu ada, dan mereka percaya kepada Tuhan. Dorang setiap hari bermeditasi, dorang berpuasa dan juga berdoa. Jadi sambil berlutut di atas bukit, dorang juga berdoa dengan sukacita kepada Tuhan. Ia adalah satu rahmat yang besar untuk bertemu di atas bukit setiap hari Sabat. Ramai orang mencari Tuhan di tengah-tengah perjuangan dengan pengangguran dan penyakit. Jadi mereka meninggalkan bukit itu dengan linangan air mata setiap kali habis kebaktian, dan iman mereka menunjukkan bahwa Tuhan tetap berkuasa dan akan melakukan mujizat yang besar dalam hidup mereka.
Jadi mereka selalu mendorong antara satu sama yang lain dengan membawa ayat iaitu dalam Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahawa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dan Kristus Yesus. Di sementara dunia semakin perlahan kerana pandemik, pemberitaan Injil kekal tidak berhenti. Hasil daripada pertemuan keajaiban di puncak bukit semasa wabak, 13 orang sudah menyerahkan hati mereka dan memutuskan untuk dibaptiskan. Hari ini, kelompok puncak bukit yang setia itu telah menjadi sebuah company yang terdiri daripada lebih 50 anggota yang bertemu setiap hari Sabat di dewan yang telah disediakan ataupun disewa. Meskipun pandemik dibilang Injil terbesar di El Alto, bandar kedua terbesar di Bolivia, tetap kukuh tetapi sebahagian daripada El Alto masih tidak mempunyai gereja Adventist. Persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu untuk mendirikan sebuah gereja di salah satu kawasan kejiranan tersebut. Terima kasih kerana merancang untuk memberi persembahan Sabat ke-13 dengan murah hati pada 24 September untuk menyokong mendirikan gereja ini dan 3 yang lain di Bolivia. Itu saja cerita kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas berita mission yang sudah disampaikan sebentar tadi. Pada saat ini, sebelum kita pergi kepada khotbah, kita akan mendengarkan sebuah lagi lagu pujian yang akan disampaikan oleh sepasang suami istri, yaitu Cikgu Ernest dan juga istrinya. Kita persilakan. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Mu begitu besar, Engkau lebih mengenal diriku. Kasih-Mu Tuhan begitu besar, karena Engkau telah mati bagiku. Ku berharap Tuhan buka jalan bagiku. Ku berharap Dia selalu besertaku. Ku berharap kasih-Nya jadi pedoman. Ku berharap Engkau sentuh hatiku. Kasih-Nya Tuhan tak terbatas, karena Dia selalu ada. Karena Tuhan selalu buka jalan bagiku. Kasih-Nya kekal pada diriku. Ketika ku berhadapan dengan pilihan, Engkau telah mengutuskan Roh Suci-Mu. Ketika ku berdoa kepadamu Tuhan, Engkau telah menjawab doaku ya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan tak terbatas, karena Dia selalu ada. Karena Tuhan selalu buka jalan bagiku. Kasih-Nya kekal pada diriku.
atas lagu yang sungguh mengangkat jiwa setiap satu kita di sini yang mendengarnya. Dan sebelum kita pergi kepada khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Benedict, kita akan meminta Elder Doni untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih di dalam kerajaan surga. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan melalui lidah seorang hamba-Mu, Pastor Benedict. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, supaya firman itu menjadi kekuatan agar kami berakar tunjang di dalam kerohanian kami dan diperkuatkan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dalam khotbah sebentar lagi akan terus mengangkat jiwa kami agar lebih dekat kepadamu. Berkatilah Pastor Benedict dalam kehidupannya agar berkelimpahan, diberkati dalam kesehatan dan kekuatan di dalam pelayanan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat hari Sabat, selamat bertemu dalam kebaktian hari Sabat dalam channel Pemasih Ministry. Pada hari ini tajuk pelajaran kita atau khotbah yang akan kita dengarkan adalah Beauty and the Beast. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempelajari satu tajuk khotbah, yaitu Beauty and the Beast. Baiklah, Beauty and the Beast. Cerita ini bukanlah tentang cerita di film, di mana seorang yang bermuka atau berwajah jelek berkawin dengan seorang yang cantik atau ganteng. Tetapi ini adalah cerita di mana membahas tentang kehidupan dua orang, entah bagaimana mereka ini tinggal dalam satu rumah. Baiklah saudara-saudara, ada dua jenis kelompok manusia pada zaman sekarang. Yang satu menghasilkan buah-buah yang beauty atau yang baik, dan kelompok yang lain menghasilkan buah-buah the beast. Nah, ini kita boleh pelajari. Yang satu menghasilkan buah yang penuh dengan kasih sayang, dan yang satu lagi menghasilkan buah yang sebaliknya. Nah, jika kita perhatikan, semenjak dari manusia jatuh ke dalam dosa, dari dulu sudah terjadi seperti ini. Di antaranya adalah Kain dan juga Habel. Yang satu menghasilkan buah yang baik, yang satu lagi menghasilkan buah yang tidak baik. Dan karena Yesus juga katakan bahwa di dunia ini ada yang namanya gandum dan lalang, kambing dan juga domba. Baik. Ketika kita mempelajari khotbah ini, maka Anda harus memilih apakah Anda mau mempunyai sikap beauty atau apakah Anda mau mempunyai sikap the beast. Nah, cerita ini adalah cerita tentang Nabal dan juga Abigail. Nah, Nabal, dia adalah seorang yang laki-laki dari Maon, dan dia mempunyai perusahaan sendiri di Karmel, yaitu usaha dia, dan dia sangat kaya, dan dia mempunyai 3.000 ekor domba dan juga 1.000 ekor kambing. Nah,
inilah arti nama dari Nabal. Arti nama dari Nabal adalah bodoh, hina, keji, dan juga kejam. Dengan kata lain, arti dari nama Nabal adalah tidak peka terhadap amaran Tuhan. Dan seseorang yang tidak peka terhadap permohonan orang lain. Dan seorang yang tidak suka untuk beragama dan juga sukar dikendalikan. Jadi inilah arti dari nama Nabal. Jadi jangan ada orang tua di sini atau ibu bapak yang menamakan anaknya Nabal. Harap-harap tiada di antara kita yang bernama Nabal. Karena arti dari nama Nabal ini tidak baik. Tapi Alkitab katakan bahwa dia sangat kaya. Dia kaya raya. Banyak harta. Apalagi dia berkuasa. Bagaimana ini mungkin? Nah, inilah hidup kita di dunia. Yang baik itu seringkali menjadi korban orang yang jahat. Dan itulah kenyataan hidup kita. Seolah-olah yang jahat ini lebih berkuasa dibandingkan dengan orang-orang yang baik. Nah, seperti ini, seperti yang dikatakan dalam Habakuk 1 ayat 12 hingga 17. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Kenapa Tuhan katakan bahwa kejahatan ini lebih berkuasa? Saudara-saudara, Nabal, kalau kita perhatikan kira-kira Nabal ini siapa? Dalam Para Nabi dan Bapa volume 2 275 dikatakan Nabal adalah seorang dari keturunan Kaleb, tetapi tabiatnya kasar dan juga kikir. Nah, siapa Nabal ini? Banyak orang yang mengatakan bahwa Nabal ini tidak kenal dengan Tuhan. Salah. Nabal, dia kenal dengan Tuhan. Kenapa dia kenal Tuhan? Sebab dia adalah keturunan dari Kaleb. Siapa Kaleb ini? Kaleb adalah seseorang yang luar biasa ketika perjalanan Israel menuju ke Kanaan. Ada 2 orang kepercayaan Musa. Yang satu, dia adalah dia menjadi pemimpin, dan yang satu tidak terdengar setelah itu. Yang satu 5 walt, yang satu lagi hanya 1 walt. Tapi Kaleb ini, dia adalah orang yang setia. Walaupun dia tidak pernah menjadi ketua gereja, misalnya pada saat ini, dan pada waktu itu dia tidak pernah menjadi pemimpin atau ketua pemimpin, walaupun dia hanya menjadi anggota biasa di gereja, tapi dia orangnya setia. Lalu, kenapa dia mempunyai keturunan yang bermasalah seperti Nabal? Apa hubungannya sama Kaleb? Kenapa saya katakan bahwa Nabal keturunan dari Kaleb? Karena Karmel adalah satu tempat di sebelah selatan, di mana di sana adalah Hebron, dari Hebron. Nah, kalau Anda ingat pada waktu bangsa Israel mau keluar, mau tiba di tanah Kanaan, Kaleb bertemu dengan Musa dan dia berkata, ini secara pribadi ya, Musa, Kaleb katakan, kalau engkau izinkan, berikanlah padaku tanah Hebron untuk aku dan untuk keturunanku, dia bilang. Apa Musa katakan? Musa bilang, jangan, karena masih banyak orang yang di Kanaan yang harus kita bantai. Tapi Kaleb, dia ikut berperang sampai peperangan selesai, dan akhirnya disebabkan Musa melihat dia punya kesetiaan, komitmen dia, maka Musa pun memberikan tanah itu kepada Kaleb. Saudara-saudara, sifat dari Nabal adalah tiap hari, tiap jam hanya duit. Duit, duit, dan duit. Waktu kerja, duit. Waktu makan, duit. Waktu lagi mandi juga dalam ingatannya adalah duit.
Selalu duit. Sampai-sampai duit pecah pun dihitung-hitung oleh dia. Hati-hati ketika saudara pelit. Jangan sampai Anda menjadi sama seperti Nabal. Nabal selalu memikirkan hidup senang, tiap hari kesukaannya menikmati hidup. Ya, pokoknya hidup ini harus happy. Senang selalu, harus senang. Pesta pora, mabuk-mabukan tiap malam. Bayangkan dia punya duit tapi dia habiskan untuk mabuk-mabukan. Hanya untuk kesenangan diri sendiri. Nah, apakah ini hanya terjadi kepada orang-orang duniawi? Tidak. Ada juga orang yang mengaku umat Allah, tetapi hidup dia seperti ini, mabuk-mabukan. Kadang-kadang pekerjaan Tuhan perlu pertolongan, tapi dia berkata, oh kita harus hitung-hitungan. Tapi kalau untuk kesenangan diri sendiri, dia tidak pelit lagi. Jadi jangan sampai kita seperti ini. Ini hanya akan menuntun diri kita kepada sifat Nabal. Entah bagaimana saudara-saudara, Nabal, dia mempunyai istri yang sangat cantik. Alkitab katakan istri dia cantik. Istri dia adalah Abigail. Arti nama dari Abigail adalah bijak dan juga pandai. Nah, inilah arti nama dari Abigail. Abigail ini artinya sukacita ayah. Jadi kalau ada di antara kita yang nama anaknya adalah Abigail, nah inilah arti dari nama tersebut. Lalu kenapa boleh? Kenapa bisa dia menikah dengan Nabal? Saya baca komentator dari Pulpit dikatakan di sana, kemungkinan besar dia dijodohi oleh orang tuanya untuk menikah dengan Nabal yang kaya. Saya rasa untuk zaman sekarang tidak ada lagi orang tua yang menjodoh-jodohi anaknya pada zaman sekarang ini. Kalau ada, orang tuanya mirip dengan Nabal. Nah, Abigail yang seharusnya membawa sukacita kepada ayahnya, tapi kenyataannya semenjak dia menikah dengan Nabal, dia tidak pernah bahagia. Dia tidak bahagia sebab ada banyak perbezaan dari segi berpikir, cara bertindak, rohani, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kenapa Alkitab katakan kalau kita mau menikah haruslah yang seiman. Kalau boleh banyak persamaan. Nah, dalam Alkitab dan Roh Nubuat dikatakan ada orang ketiga di antara mereka, yaitu Daud. Ini bukan orang ketiga yang menghancurkan rumah tangga, bukan. Tapi karakter yang ketiga. Daud ini dia sedang menunggu kapan dia diangkat menjadi raja. Jadi, padahal dia ini sudah diurapi menjadi raja. Tapi Daud, dia sabar menunggu gilirannya, dan bukan seperti zaman sekarang ini, belum lagi masanya turun jabatan, sudah dipaksa untuk turun jabatan. Nah, itulah zaman kita sekarang. Tapi Daud, dia tidak seperti itu. Dia tunggu waktunya untuk menjadi raja. Tapi disebabkan Saul tidak turun-turun jabatan, saudara-saudara, akhirnya dia tinggal di mana-mana di tempat yang lain untuk menghindari Raja Saul. Dan akhirnya dia tiba di Karmel. Dan jangan lupa, Daud ini suka berperang dan selalu menang, tidak pernah kalah. Dan pada waktu dia ada di Karmel, dia suruh anak buahnya datang kepada Nabal dan meminta bantuan. Pertanyaannya adalah, kenapa dia meminta bantuan? Ya, karena dia kan tidak punya kuasa. Salah. Dia punya kuasa. Dia tinggal diambil saja domba-domba dari Nabal. Tapi kenapa dia minta bantuan? Nah, inilah persoalannya.
Jangan lupa Daud itu pelarian. Dia tidak punya duit dan dalam masa yang sama dia tidak mau melanggar hukum Taurat. Bahaya kalau kita langgar hukum Taurat. Dia sudah diurapi dan dia harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Lalu kenapa dia meminta bantuan dari Nabal? Ternyata keadaan Daud di sana membuat Nabal terberkati. Tidak ada perampok yang berani untuk mencuri ternak, harta dari Nabal. Disebabkan Daud ada di sana. Jadi tidak ada pencuri atau perampok yang berani untuk mengambil harta dari Nabal. Jadi Daud pun meminta kemurahan hati dari Nabal. Dan kenapa Daud meminta bantuan dari Nabal? Karena sudah tertulis dalam kitab-kitab Taurat oleh Musa bahwa, hai orang-orang kaya, jika engkau menuai tanam-tanamanmu, jangan kau habisi buahnya, biarlah yang sisa orang lain yang ambil. Buah pertama kasih sama Tuhan. Buah kedua engkau ambil. Buah yang ketiga biarlah orang lain yang ambil. Jadi ini menjadi pengajaran untuk kita. Kalau ada buah-buahan di sekitar rumahmu, kalau ada orang yang mau ambil, mereka bilang boleh kami ambil, silakan ambil saja. Karena itu juga adalah berkat dari Tuhan untuk kita dan juga untuk orang lain. Kekristenan itu ketika hidup sesuai dengan firman Tuhan dan juga saling memperhatikan. Nah, itulah kekristenan yang sebenarnya. Jadi Daud berpikir, oh si Nabal pastilah dia mengerti. Daud memilih waktu yang tepat untuk meminta bantuan yang tepat kepada Nabal dan bukan waktu pada musim kering. Daud meminta bantuan ketika Nabal menggunting bulu domba atau ternaknya. Nah, itu artinya saudara, itu musim menuai dan musim menjual bulu domba. Bulu domba itu mahal. Satu ekor bulunya boleh mencapai 10 kilo. Dan 1 kilo harganya saya lihat-lihat di internet boleh mencapai 30 ringgit ke atas 1 kilo. Nah, kalikan dengan jumlah domba yang ada pada Nabal. Nah, kira-kira sudah berapa pendapatan dia? Daud kirim orang kepada Nabal. Dan orang-orang Daud itu sadis-sadis. Mereka ini sadis. Tapi Daud mungkin suruh mereka hafal cara untuk berbicara terhadap Nabal. Karena apa yang dikatakan oleh bawahan Daud sama persis apa yang dikatakan oleh Daud terhadap bawahannya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabal. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai ini? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Nah, inilah jawaban dari Nabal. Siapa Daud ini? Siapa anak Isai itu? Kalau saya Daud, mungkin saya akan merasa marah. Kadang-kadang ada orang seperti itu di kalangan kita. Tidak mau memperhatikan keperluan orang lain. Dan tidak peduli kepada orang lain yang susah. Jadi harus kita ingat, tidak boleh ada orang seperti itu. Lalu Nabal berkata, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Sebenarnya Nabal ini pura-pura tidak kenal siapa Daud. Kalau saya tanyakan, Nabal kenal Daud atau tidak? Nabal, dia sangat kenal dengan Daud.
tapi dia pura-pura tidak kenal dengan Daud. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabal dalam ayat yang ke-11 ini. Fokusnya adalah aku, dan aku. Salah satu dosa yang telah dimulai adalah perkataan aku yang dilakukan oleh Lucifer. Aku menunjukkan kesombongan. Fokus terhadap diri sendiri adalah fokus terhadap kesombongan. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita bahwa joy, J-O-Y, Jesus first, ada second, dan kemudian you the last. Nah, itulah istilah dalam kekristenan. Tuhan harus diutamakan, orang lain harus dilayani, dan yang terakhir adalah diri sendiri. Tapi Nabal, dia suruh orang-orangnya untuk pergi. Padahal mereka ini minta bantuan dari Nabal. Dan seharusnya Nabal memberi bantuan kepada Daud. Tapi disebabkan otaknya duit terus, tidak mau rugi, maka dia tidak mau memberikan bantuan. Punya duit banyak itu tidak salah. Menjadi kaya tidak salah. Yang salah itu ketika kita lupa Tuhan. Harta kita itu adalah titipan dari Tuhan. Anak-anak juga titipan dari Tuhan. Bahkan gigi kita ini pun adalah titipan dari Tuhan. Ya, buktinya kita lahir saja tiada gigi. Dan pada waktu kita tua nanti, satu persatu dari gigi kita akan tercabut. Jadi semua di dunia ini adalah titipan dari Tuhan. Lalu apa respon dari Daud? Kalau kita baca ayat yang seterusnya, maafkan saya, ayat yang ke-13. Jangan lupa, utusan dari Daud, mereka ini sedang membawa pedang. Saudara-saudara, kalau Anda baca dalam Alkitab, satu tentara Daud itu kekuatannya sama seperti 100 orang, atau dia mampu membunuh 100 orang tentara yang lain. Ini bukan cerita bohong, itu cerita benar. Jadi, satu kali Daud berkata, dia bilang seperti ini, "Oh, saya haus, dan saya mau betul minum di sumur itu," dia bilang. Lalu tentara Daud mendengar, dan kebetulan di sekeliling sumur itu ada tentara Filistin, dipenuhi dengan tentara-tentara Filistin yang ratusan orang. Kalian tahu, hanya 3 orang saja tentara Daud turun ke sana. Mereka bantai ratusan dari tentara orang Filistin. Dan akhirnya semua dibantai. Nah, apalagi Nabal. Nabal itu kecil jumlahnya. Tentara Daud itu sudah dia ingatkan waktu menghadap Nabal. Dia bilang, jangan kamu tidak sopan, harus sopan. Mereka datang baik-baik kepada Nabal. Mereka juga pulang dengan baik-baik. Dan ceritakan persis apa yang berlaku di sana. Apa yang terjadi pada mereka. Nah, kadang-kadang kita selalu tergoda. Ketika bercerita kepada orang lain, kadang-kadang ceritanya pandai berubah. Bahkan rempah-rempah dari cerita kita itu lebih hebat dari cerita yang asli. Dari E sudah menjadi Z. Dan akhirnya konflik terjadi. Tapi orang-orang Daud ini tidak begitu. Mereka ceritakan apa yang terjadi pada waktu itu. Dan di sini Daud marah besar. Kemarahan dia ini hampir membuat dia berbuat kesalahan yang fatal. Dan Daud pun murka. Dia marah dan dia mau bunuh Nabal. Bukan hanya Nabal, tapi semua lelaki yang ada pada Nabal. Nah, Daud, dia bilang di ayat yang ke-21 hingga 22, dia bilang, "Saya menyesal karena sudah melindungi segala kepunyaan Nabal. Padahal tiap hari
Dombanya lalu lalang di depanku, tapi aku tidak ambil untuk dimakan. Kebaikan yang saya lakukan dibalas oleh Nabal dengan kejahatan. Nah, itulah kata-kata dari Daud. Saudara-saudara, ketika tentara Daud ini yang jumlahnya 10 orang dimaki-maki, yang disuruh oleh Daud meminta bantuan dari Nabal dari segi makanan, boleh saja mereka bunuh orang-orang Nabal pada waktu itu, termasuk Nabal sendiri. Tapi mereka hormat terhadap perintah Daud. Dan mereka pulang dengan cara yang sopan. Saudara-saudara, jika kita lihat apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 37 ayat 1, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Saudara dan saudariku, seringkali iman dan praktik kehidupan kita berbeza. Tidak sejalan seperti Daud. Seringkali omongan kita tidak sesuai dengan praktik kehidupan kita. Ada 2 orang yang menasihati Daud. Yang pertama adalah pelayan yang muda. Yang kedua adalah Abigail. Pelayan muda ini peka dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Saya yakin pada waktu Nabal marah-marah terhadap anak buah Daud ini, dia pun ada di sana. Dan sudah pasti dia mendengar setiap perbualan mereka. Dan dia pulang dengan cepat-cepat dan dia memberitahu Abigail tentang apa yang sudah terjadi. Saudara-saudaraku, Anda perhatikan. Dia adalah orang rendahan, tapi dia adalah pengamat yang hebat. Di Malaysia ini tukang komen ini banyak. Tapi pengamat itu kurang. Tuhan ciptakan kita ini dengan apa? 2 mata, apa lagi? 2 telinga, dan 1 mulut. Maksudnya kita harus lebih banyak melihat dan juga mendengar dibandingkan dengan bercakap. Yang kedua, dia adalah penarik kesimpulan yang hebat. Yang ketiga, dia berani menyatakan yang benar walaupun berisiko untuk dirinya, dan dia bilang Nabal itu dursila. Nah, kalau kita baca ayat yang lengkap, dia bilang pelayan yang muda ini mengatakan Nabal itu orang dursila. Saya rasa tidak ada kuli yang mengatakan hal-hal seperti itu kepada tuannya. Dan dia kasih nasihat kepada Abigail. Lalu orang kedua yang dipakai Tuhan untuk menjadi dan orang kedua yang Tuhan pakai untuk menjadi penolong adalah Abigail. Dia panggil suruhan-suruhannya. Dia persiapkan roti, anggur, domba, gandum, kismis, dan lain sebagainya, kue ara untuk diberikan kepada Daud. Dia bilang, mari kita pergi, sekarang juga. Dan Abigail adalah seseorang yang bijaksana. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-18 dan 19. Di sana dikatakan, segeralah. Maksudnya adalah Abigail anggap ini bukanlah hal yang main-main. Jadi dia anggap hal ini sebagai hal yang serius. Saudara-saudara, perjalanan menuju ke tempat Daud banyak risiko. Boleh jadi pada waktu itu Abigail dia akan bertemu dengan binatang buas. Boleh jadi dia akan bertemu dengan pencuri atau perampok dan lain sebagainya. Tetapi Abigail dia jalan walaupun pada waktu itu sangat bahaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabal? Dia pesta pora dan dia tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi pada waktu itu. Perhatikan ayat yang ke-23. Ketika Abigail melihat Daud
Segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara-saudara, Abigail pada waktu sahaja dia melihat Daud, dia terus turun, kemudian dia sujud menyembah di tanah sebagai tanda untuk merendahkan hati. Siapa Abigail itu? Dia adalah orang kaya, nyonya besar. Dan dia adalah orang kaya di Karmel. Orang paling kaya di Karmel adalah Nabal, tapi istrinya tidak sombong. Dia turun, dia sembah, dia tahu bahwa keselamatan suaminya dan juga anak-anaknya ada pada tangannya. Saudara tahu kenapa masalah terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita tidak ada kerendahan hati. Kita tidak mau mengalah. Mengalah maksudnya kita bukanlah kalah. Mengalah bukan berarti kita ini kalah. Tapi mengalah itu berarti kita melakukan perintah dari Yesus. Kita lihat ayat yang seterusnya. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Jika ada di antara kita yang bertengkar, lalu kita bilang maafkan saya dan ampunkan saya, maka kata-kata kita itu akan membuat lawan kita luluh. Tapi kenapa masalah tidak selesai? Ya karena kita susah untuk mengatakan maaf dan takut untuk mengalah. Saudara-saudara, kita tidak bisa menjadi pembawa damai kalau kita tidak ada kerendahan hati. Abigail mengatakan dalam ayat yang ke-25 dan 26, hingga 27. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Perhatikan di sini. Dia tegur Daud dalam bungkusan kalimat yang hikmat. Sama seperti Nathan pada waktu menegur Daud. Nathan bilang, Daud, ada seorang hamba, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu punya banyak domba, yang satu lagi hanya mempunyai satu-satunya domba. Lalu Daud bilang, siapa dia itu? Biar saya yang balas. Biar saya yang hukum. Nathan bilang, kaulah itu. Dan Daud, apa respon dia? Daud, dia menyadari akan kesalahannya. Ketika Daud ditegur oleh Abigail, Daud juga menyadari akan kesalahannya. Daud menyadari bahwa hampir saja dia melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan, yaitu membunuh semua lelaki di rumah Nabal. Dan kalau kita perhatikan kira-kira bagaimana akhir dari cerita itu. Kedua-dua mereka pulang dengan sukacita. Daud pulang dengan sukacita, Abigail pulang dengan sukacita. Daud pulang dengan pemberian dari Abigail, Abigail pulang dengan sukacita, walaupun dalam gelap malam karena masalah sudah selesai. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabal? Pada waktu Abigail sampai
di rumah. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Nabal mabuk-mabukan. Dia tidak tahu bahwa hampir saja nyawanya melayang disebabkan perbuatannya sendiri. Apakah Abigail bicara kepada Nabal saat mabuk? Tidak. Saudara-saudara, berbicara kalau kita bicara kepada orang mabuk sia-sia. Suruh dia tidur dulu sampai mabuknya hilang, baru kita bicara sama dia. Abigail tidak langsung bicara. Dia simpan dulu. Pagi-pagi benar, pada saat bangun, Abigail ceritakan kepada Nabal tentang apa yang sudah terjadi pada hari itu. Abigail bilang, Nabal, kau tahu kemarin Daud datang membawa pedang mau kemari untuk bantai engkau. Tapi saya bawakan makanan untuk dia agar masalah selesai. Pada waktu Nabal mendengar, Nabal pun serok. 10 hari kemudian, selepas dia membatu, lalu Nabal pun meninggal dunia. Para nabi dan bapak mengatakan, Nabal adalah seorang berhati pengecut, dan waktu ia menyadari betapa kebodohannya itu telah mendatangkan kematian yang mendadak atas dirinya, ia seolah-olah telah diserang oleh kelumpuhan. Merasa takut bahwa Daud masih akan mengadakan pembalasan, ia telah dipenuhi oleh kegentaran dan ia telah terjerumus ke dalam suatu keadaan yang tidak berdaya sama sekali setelah 10 hari. Demikian, ia pun matilah. Setelah Nabal mati, Daud pun memperistrikan Abigail. Ya, ini bukan urusan poligami atau apa, tapi biarlah itu urusan Daud dengan Tuhan. Tapi maksudnya adalah ada masanya orang yang bijaksana Tuhan lepaskan dari kesengsaraan atau dari penderitaan. Kalau kita bergantung sama Tuhan. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, hanya ada 2 kelompok manusia di dunia ini menjelang Yesus datang. Kelompok yang pertama adalah orang yang mau hidup seperti Abigail dan pelayan muda itu. Kelompok yang kedua adalah orang yang mau hidup seperti Nabal. Yang kedua, mulai sekarang jadilah seperti Abigail yang bijaksana. Jangan jadi seperti Nabal yang pikirannya duit. Setiap hari duit, setiap jam duit. Yang ketiga, jangan sampai ketika kita marah, kita ambil keputusan yang merugikan diri kita sendiri. Berdoalah kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, jangan sampai kita sudah putuskan, lalu kita menyesal. Nah, jangan sampai kita menyesal. Yang keempat, jadilah bijaksana dalam perkataan, dalam perbuatan. Ketika kita menghadapi masalah. Yang terakhir, umat Tuhan yang takut akan Tuhan tuntun menuju kemenangan. Biarlah khotbah ini menjadi inspirasi hidup kita, sehingga kita boleh bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih atas khotbah yang sudah disampaikan oleh Pastor Benedict sebentar tadi. Dan sebelum kita mengakhiri acara kebaktian pada Sabat ini, kita sekali lagi mempersilakan Pastor Benedict dengan tunangnya Chick Brooklyn untuk menyanyikan sebuah lagi lagu pujian. Kita persilakan.
ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih khotbah yang telah kami dengar, di mana khotbah ini telah menyadarkan kami bahwa betapa pentingnya untuk kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati setiap satu di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, dan Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petugas, terutamanya kepada para anggota gereja yang sudi mendedikasikan video rekaman mereka untuk disiarkan di saluran Pamasi Media. Dan dengan itu